Selamat pagi saudara yang terkasih, kita akan memulai doa pagi kita pada Rabu 20 Mei 2020 dan kita akan mengawali seluruh rangkaian doa pagi kita pada hari ini dengan bersama-sama mengambil saat hening. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengucap syukur karena pada tadi cuaca sempat hujan dan menjadi sebuah tanda dan berkat dari Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa setia memelihara kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, serta Tuhan juga yang akan senantiasa menjagai dan menolong setiap proses kehidupan yang kita jalani. Kita ungkapkan rasa syukur kita dengan setiap kesetiaan yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita dengan memujikan dari NKB nomor 34. NKB nomor 34 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. NKB 34 bait yang pertama dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku
Saudara-saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan anugerah kasih-Mu dan Engkau setia menjaga setiap proses kehidupan kami. Sehingga dalam seluruh kesempatan yang Engkau anugerahkan tersebut ya Tuhan, kami selalu memiliki kesempatan untuk mampu memuliakan nama-Mu dan juga memiliki kesempatan untuk setia merefleksikan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami yang bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui perenungan ini, kami pun senantiasa beroleh hikmat-Mu dan memperoleh kekuatan serta semangat kehidupan untuk melangkah dengan penuh sukacita di dalam seluruh proses kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan proses perenungan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita pada pagi ini diambil dari Ulangan 31 ayat 6 sampai dengan 8. Ulangan 31 ayat 6 sampai dengan 8. Kita akan membacanya. Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi dan mewujud nyatakan firman Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam seluruh proses kehidupan yang kita jalani, kita selalu mensyukuri dan juga mengimani bahwa Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kita. Hal itu nampak ketika kita mampu menapaki setiap hal yang diizinkan oleh Tuhan, setiap peristiwa dan pengalaman kehidupan yang mampu kita alami hingga detik ini. Dan di dalam seluruh proses kehidupan itu, saudara yang terkasih, kita pun selalu diingatkan dan disadarkan akan janji penyertaan yang senantiasa Allah anugerahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Apalagi ketika kita berjumpa dengan setiap kesulitan-kesulitan maupun kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda kehidupan kita sehari-hari. Semalam dalam persiapan pelayan jemaat anak, kami bersama-sama mendiskusikan tentang janji yang telah dinyatakan oleh Kristus kepada para murid sebelum Ia naik ke surga, ketika Ia menyatakan bahwa Ia akan menganugerahkan Roh Penghibur dan Roh Penolong yang akan menyertai seluruh tugas perutusan yang diberikan oleh Kristus kepada para murid. Mengapa Kristus menyatakan demikian? Karena Kristus tahu bahwa perjalanan kehidupan para murid selanjutnya tanpa Dia adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Apalagi ketika para murid harus setia mengabarkan sukacita Injil di dalam kehidupan mereka, dalam perjumpaan dengan semua orang yang memiliki begitu banyak macam karakter, yang memiliki begitu banyak macam latar belakang, yang tentu belum semuanya bisa terbuka menerima kabar sukacita Injil tersebut. Dan dengan Roh Penolong dan Roh Penghibur itu, saudara yang terkasih, Kristus selalu berkehendak dan berharap kepada para murid
supaya para murid selalu berani. Para murid tidak takut di dalam mengabarkan seluruh kabar kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan hal yang sama pun yang terkasih, di tengah segala kekhawatiran ketakutan para murid, rupanya Allah pun jauh lebih dari ribuan tahun sebelum para murid memberitakan kabar sukacita Injil, ternyata Allah pun juga telah menekankan tentang janji penyertaan yang dinyatakan dalam sejarah kehidupan orang-orang Israel. Ulangan 31 ayat 6-8 ini menjadi bagian dari pergantian estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Yosua yang saat itu terbilang usianya masih cukup muda, diberikan kepercayaan dan tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya begitu banyaknya dengan beragam karakter dan beragam latar belakang yang mereka miliki. Tetapi ada satu hal menarik yang dinyatakan oleh Allah kepada Yosua, yaitu di ayat 6 dan ayat yang ke-7, baik ketika Allah menyatakan langsung melalui Musa maupun juga ketika Allah melalui Musa juga memanggil Yosua untuk menyatakan janji penyertaan Allah. Kalimat yang dituliskan sebanyak 2 kali di ayat 6 dan ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, menjadi sebuah kalimat yang menyatakan kepada diri Yosua bahwa Yosua selalu diajak oleh Allah untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ada 2 kata, saudara-saudara yang terkasih, yang mampu kita temukan pada pagi ini. Kuatkan, artinya adalah bahwa dalam seluruh proses kehidupan yang kelak dijalani oleh Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, Yosua dikehendaki oleh Allah untuk selalu kuat, untuk senantiasa memiliki daya juang yang tinggi di dalam memimpin orang-orang Israel dengan begitu banyak permasalahan dan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel, apalagi bangsa Israel pun dikenal sebagai bangsa yang senantiasa kerap memberontak kepada Allah dan tak taat kepada perintah Allah. Sehingga dengan situasi semacam itu, saudara terkasih, Allah berkehendak dalam diri Yosua supaya Yosua selalu setia untuk mengerjakan tugas panggilan yang dinyatakan oleh Allah di dalam dirinya. Untuk itulah mengapa Allah memerintahkan kuatkanlah hatimu. Karena bagi orang-orang Israel dalam penghayatan kehidupan mereka, hati menjadi sumber dari setiap pengambilan keputusan yang dimiliki oleh mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan menguatkan hati itulah bangsa Israel, Yosua, diajak untuk selalu mengingat bahwa di dalam segala daya juang, di dalam setiap perjuangan kepemimpinan yang dilakukan oleh Yosua, Yosua tidak sendirian. Dan itulah di kata berikutnya, Allah pun baik melalui Musa maupun juga melalui dirinya sendiri mengatakan kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Yang mana itu berarti bahwa Yosua juga dikehendaki oleh Allah untuk selalu menguatkan imannya dalam segala situasi dan kondisi yang kelak akan ia hadapi sebagai umat Allah maupun juga sebagai pemimpin bagi orang-orang Israel. Saudara-saudara yang terkasih, dengan perkataan kuatkan dan teguhkanlah hatimu itulah Yosua pun juga diyakinkan oleh Allah maupun juga oleh Musa sebagai utusan Allah untuk tidak pernah takut dan juga tidak pernah gemetar dalam menjalankan tugas panggilan yang dinyatakan oleh Allah di dalam dirinya. Karena Allah sendiri yang akan senantiasa menolong dan Allah sendiri juga yang akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan Yosua sebagai pemimpin maupun sebagai umat Allah. Dan janji Allah itu dengan sangat jelas dinyatakan di ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Disinilah janji Allah begitu nyata di dalam diri Yosua. Ketika Allah memerintahkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada sebuah janji penyertaan yang tetap dinyatakan oleh Allah di dalam diri Yosua. Dan janji yang sama pun
juga senantiasa dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita hingga detik ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah segala dampak dan akibat wabah corona yang terjadi di sekitar kehidupan kita hingga saat ini, tentu kerap kali kita juga mengalami kekhawatiran dan ketakutan di dalam berproses di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi melalui apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itulah juga yang dikehendaki oleh Allah untuk terus kita proses dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketakutan dan kekhawatiran tak mungkin dapat kita hindari, karena itu menjadi sebuah respon yang wajar yang kita munculkan kalau kita berhadapan dengan situasi yang tak terduga maupun situasi terberat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yosua yang ketika itu usianya cukup muda, ketika ia dipercaya sebagai pemimpin bangsa Israel, tentu ia juga khawatir dan ia bingung bagaimana ia harus melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Tetapi dengan perintah Allah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang tak hanya sekedar perintah, tetapi juga yang diiringi dengan janji penyertaan Allah, kiranya itu yang akan selalu kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin dalam seluruh perjalanan iman kita di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita selalu diingatkan dalam diri kita bahwa Tuhan yang akan selalu berjalan bersama dan di samping kita. Tuhan yang akan selalu menyertai kita dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Meskipun ada begitu banyak kekhawatiran yang kita alami saat ini. Dan marilah kita berdamai dengan seluruh kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami saat ini. Dengan berdamai tersebut, kita selalu bisa melihat bagaimana karya kasih dan karya kekuatan Allah selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan dengan kita bersedia berproses dalam segala kekhawatiran itu, dengan terus berserah dalam kasih dan kuasa Allah, kita pun selalu ingat bahwa Allah tetap setia mengasihi kita. Sebagaimana pujian kita di awal tadi, setiamu Tuhanku tiada pertara. Lagu itu tak hanya sekedar menjadi pujian semata, tetapi lagu itu pun menjadi sebuah doa dan ungkapan syukur di dalam kehidupan kita, bahwa setia Tuhan selalu membuat kita terharu. Setia Tuhan senantiasa baru dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani, dan setia Tuhan senantiasa tak pernah putus-putusnya mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kiranya melalui setiap kesetiaan yang kita rasakan dari Tuhan, melalui setiap kekuatan yang Allah nyatakan bagi diri kita, kita selalu mampu menguatkan dan meneguhkan hati serta iman kita di dalam kehendak Allah. Dan kiranya saudara-saudara yang terkasih, dengan kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, dengan kita selalu bersedia berproses dalam seluruh bagian kehidupan yang kita jalani hingga saat ini, kita pun selalu yakin bahwa Tuhan ada dan bersama dengan kehidupan kita, dan Tuhan pun senantiasa akan selalu melindungi jalan kehidupan kita. Terus berserah di dalam kasih Tuhan, terus siap sedia berproses dalam segala situasi dan kehidupan dengan sabar, dan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Yakinilah Allah beserta kita, Allah yang menuntun kita. Janganlah kita menjadi takut dan patah hati, tetapi biarlah hati dan iman kita semakin diteguhkan di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani. Tuhan menolong dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memasuki doa syafaat pada pagi ini. Marilah kita menentukan hati kita dan kita menyatakan segala syukur dan juga permohonan kita dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala proses kehidupan dan untuk setiap pengalaman dan peristiwa yang Engkau hadirkan
bagi kami hingga saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami pun tetap terus beroleh kekuatan dari Engkau untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh rasa syukur. Kiranya Tuhan, dalam segala rasa syukur yang senantiasa kami ungkapkan di hadapan-Mu, kami pun selalu belajar untuk memberserahkan diri kami di dalam tangan kuasa-Mu. Sebagaimana janji yang Engkau nyatakan kepada Yosua, dan juga apa yang Engkau perintahkan kepada Yosua untuk selalu meneguhkan dan menguatkan hati dan kehidupannya. Kiranya itu ya Tuhan yang juga akan selalu kami perjuangkan dalam kehidupan kami hingga kapanpun. Pada segala situasi dan kondisi kehidupan yang kami jalani, kami selalu yakin bahwa Engkau hadir, Engkau berkarya, Engkau menyertai kami, dan Engkau selalu menyatakan berkat terbaik-Mu di dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Dalam ungkapan syukur itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan dan doa-doa kami. Dengan sehati ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya tangan kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopangnya. Sehingga dalam seluruh proses pergumulan yang saat ini dijalani oleh bangsa kami, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang juga akan selalu menolong dan menopangnya. Sehingga dengan setiap kekuatan dan kasih setia-Mu, kiranya bangsa kami sebagai rakyat dan bangsa Indonesia, akan mampu setahap demi setahap berproses dengan sabar dalam menghadapi dampak dari wabah corona ini. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang mempercepat penanganan wabah corona ini ya Tuhan. Mereka yang bertugas sebagai tim medis, para medis, mereka yang bertugas sebagai relawan kemanusiaan, saudara-saudara kami yang bertugas sebagai aparat keamanan dan juga pemerintahan negara kami dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kiranya Engkau yang juga akan selalu menolong dan memberkati seluruh tugas kemanusiaan yang mereka jalani. Sehingga di dalam segala proses tugas tersebut ya Tuhan, kiranya saudara-saudara kami akan senantiasa mampu melaksanakannya dengan penuh sukacita dan dengan kesungguhan hati. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan bergereja dan menggereja kami ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami untuk dapat berjumpa secara tatap muka. Kiranya Engkau yang akan selalu menolong dan memberkati segala ikatan persekutuan kami ya Tuhan, sehingga di dalam segala perjumpaan yang juga tetap dapat kami lakukan secara daring maupun secara digital, kiranya Engkau akan selalu menolong dan memimpinnya, agar kami pun tetap mampu memelihara ikatan persekutuan kami, serta kami senantiasa juga ya Tuhan, mampu untuk dapat menjaga kasih dan relasi kami dengan penuh sukacita di dalam bimbingan kasih-Mu. Kami juga menyerahkan untuk seluruh pelayanan kami ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau juga akan senantiasa menolong dan memberkatinya, sehingga dalam segala keterbatasan jarak dan waktu, kiranya pelayanan yang terus kami perjuangkan akan dapat tetap terlaksana dengan baik dan dengan utuh. Secara khusus kami menyerahkan ya Tuhan untuk kegiatan aksi kemanusiaan yang saat ini dijalankan oleh saudara kami melalui Komisi Diakonia bagi anggota jemaat yang terdampak maupun juga bagi warga sekitar yang terdampak kehidupannya karena wabah corona ini. Kiranya Engkau juga akan senantiasa memberkati dan menyertainya, sehingga dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kemanusiaan yang saat ini dikerjakan oleh saudara kami di Komisi Diakonia mampu berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami sebagai anggota jemaat maupun juga sebagai umat-Mu ya Tuhan, kiranya mampu memberikan dukungan terbaik kami secara personal maupun komunal, baik dalam hal materi maupun juga dalam setiap semangat yang akan senantiasa kami berikan ya Tuhan, akan menjadi sebuah ungkapan syukur kami, serta menjadi sebuah tanda syukur kami juga ya Tuhan, atas seluruh kasih dan pemeliharaan yang Engkau nyatakan, serta menjadi tanda kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang kehidupannya saat ini terdampak. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh,
baik mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, maupun juga yang di proses pemulihan di rumahnya masing-masing. Kiranya Tuhan, tangan dan kasih setiamu yang akan selalu menopang dan memimpin kehidupan mereka, sehingga dalam seluruh bagian kehidupan yang mereka jalani, kiranya Tuhan, dalam setiap perawatan medis, dalam setiap proses pengobatan dan proses pemulihan, akan menolong saudara-saudara kami ini untuk dapat segera pulih dari sakitnya dan membuat mereka pun kembali bersukacita seperti sedia kala. Dan kiranya semangat kehidupan senantiasa Engkau hadirkan di dalam kehidupan mereka, sehingga dalam seluruh perawatan yang mereka jalani, kiranya sukacita itu pun tetap mengalir dan membuat mereka selalu mengingat akan kasih dan kesetiaan yang selalu mengiringi dalam segala proses pengobatan dan perawatan medis yang dijalani. Bapa yang makasih, kami pun juga ingin menyerahkan akan seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Di tengah segala dampak akibat wabah COVID-19 ini, tentu saat ini kami merasakan dampak yang paling terasa di bidang perekonomian. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberikan kami kekuatan, sehingga dalam seluruh karya maupun pekerjaan kami, kiranya kami selalu berserah di dalam Engkau, dan kami senantiasa tertopang oleh kekuatan-Mu, sehingga kami mampu bertahan dan kami mampu bersabar dalam perjuangan kami untuk selalu memulihkan kehidupan perekonomian kami setahap demi setahap dengan terus mengandalkan kekuatan-Mu, serta juga saling bergandengan tangan dengan saudara-saudara kami yang lain. Karena kami sadar ya Tuhan, tanpa bergandengan tangan, kami tak akan mampu untuk dapat memulihkan diri dari dampak wabah corona ini. Dan kiranya juga ya Tuhan, melalui segala kesempatan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, kiranya kami mampu mempergunakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita, sehingga apa yang di kesempatan yang kami peroleh tersebut akan menyadarkan kami untuk kami pun selalu melihat dan berfokus di dalam Engkau dan mengandalkan seluruh kesetiaan-Mu yang menopang kehidupan kami. Kami juga ingin menyerahkan segala pergumulan kami yang lain ya Tuhan. Kiranya Bapa, dalam segala proses pergumulan yang kami jalani, Engkau yang akan menolong dan memimpin kami, dan Engkau juga yang akan senantiasa menyertai segala proses pergumulan yang kami jalani. Sehingga dengan kekuatan yang Engkau anugerahkan itu, akan membuat kami untuk tetap bersabar, berproses dalam seluruh pergumulan kami, dan selalu setia, berfokus dan beriman hanya di dalam Engkau. Dan kiranya dalam seluruh pergumulan tersebut ya Tuhan, dalam kesetiaan kami untuk berserah di dalam Engkau, kami pun akan selalu melihat bagaimana kasih setiamu menyertai dan memimpin kami, dan lewat kasih setiamu itu jugalah kami akan terus bersemangat menjalani kehidupan kami. Bapa yang makasih, saat lagi kami akan berpisah, dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas dan kehidupan kami masing-masing. Kiranya dalam seluruh karya dan kehadiran kami pun akan mampu memberitakan sukacita kasih-Mu, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, maupun ciptaan-ciptaan-Mu yang lain, yang hadir bersama-sama dengan kami, akan mampu melihat kasih sayang-Mu melalui setiap kebaikan yang kami perjuangkan. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memberkati dan menuntun langkah kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri doa pagi kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan dari NKB nomor 128. NKB nomor 128, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keempat. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku,
tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tovan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tovan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku didekap erat di gunung tinggi dan samudera, di tovan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Saudara yang terkasih, kini teruskanlah langkah kehidupanmu dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh penyertaan kasih Roh Kudus akan senantiasa menolong, memberkati, dan membimbing langkah kehidupanmu untuk senantiasa setia beriman kepadanya dan mengandalkan kekuatannya kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, dengan demikian selesai seluruh rangkaian doa pagi kita pada saat ini. Kiranya kita mampu untuk selalu setia beriman di dalam Tuhan dan senantiasa mengandalkan kasih kekuatan Tuhan di dalam seluruh proses kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tetap terus jaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan dan juga oleh institusi kesehatan di kota kita. Meskipun ada pelonggaran di beberapa bagian dalam kehidupan kita saat ini, tetapi marilah kita akan selalu taat pada pemerintahan negara kita, dan kita pun akan selalu menjaga diri kita dan memanfaatkan segala kesempatan yang kita miliki dengan penuh bijaksana dan di dalam hikmat kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan selalu memampukan kehidupan kita. Amin. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang
dan samudera, di taufan ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi